Untuk menunjukkan pada Anda bukti-bukti lainnya, sekarang kita ke Ubay bin Ka'ab. Menurut Ubay bin Ka'ab, ini dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yang mana Nabi Muhammad sendiri berkata, kamu pergi kepada keempat orang ini, ya salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, jika kamu ingin tahu tentang pembacaan atau pelafalan Quran. Apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab tentang Quran hari ini? Ini diriwayatkan oleh ini, dan ini ya, Anda bisa baca sendiri di situ. Yang terakhir dari Zer, yang berkata, Ubay bin Ka'ab berkata kepadaku, dia menanyakan, berapa panjang surat Al-Ahzab pada waktu kamu membacanya? Atau ada berapa banyak ayat menurutmu? 73 ayat. Jadi menurut Zer, surat Al-Ahzab itu panjangnya 73 ayat. Nah sekarang kita lihat reaksi dari Ubay bin Ka'ab. Ubay berkata hanya 73 ayat. Ubay berkata dulunya itu sepanjang surah Al-Baqarah. Jadi perhatikan ini ya, surah Al-Baqarah itu surah dari menurut Ubay bin Ka'ab ada 213 ayat yang hilang di dalam surah Al-Ahzab. Dan ingat tadi ya, Ubay bin Ka'ab adalah salah satu dari 4 orang yang Muhammad mengatakan kamu harus ke dia kalau mau belajar Al-Quran. Ini adalah video lanjutan dari jawaban saya yang menjawab tuduhan kafir Kristen terhadap Al-Quran yang ada di channel Tanpa Ragi. Kafir Kristen pemuja Yesus tadi mengutip sebuah hadits yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab mengatakan surah Al-Ahzab sama panjangnya dengan surah Al-Baqarah. Jika surah Al-Baqarah memiliki 286 ayat, dan surah Al-Ahzab sekarang memiliki 73 ayat, itu berarti ada selisih 213 ayat. Ini tuduhan sudah basi sekali ya, sudah sering dijawab. Kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Firanda Andirja. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz. Dalam satu riwayat dari Zir bin Hubeish, dia berkata, qala li Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata kepadaku, kam taqra surat Al-Ahzab atau kam ta'udduha. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berapa ayat kau baca surat Al-Ahzab atau berapa ayat kau hitung surat Al-Ahzab? Qultu 73 ayat. Aku menjawab 73 ayat. Maka beliau berkata, ya, fahasb, apakah cukup segitu? Cuma segitu? Kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aituha wa innaha la tu'adilu surat Al-Baqarah. Wa laqad qara'na fiha asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim farufi'a fima rufi'. Kata Ubay bin Ka'ab, apakah cuma segitu 73 ayat? Sungguh surat Al-Ahzab dulu ya mirip dengan surat Al-Baqarah, ya. Seimbang dengan surat Al-Baqarah. Kita Al-Baqarah 280 ayat lebih, ya. Surat Al-Ahzab dulu panjang banget, ya. Lebih dari 73, bahkan seperti surat Al-Baqarah. Dan di antaranya ayat yang kami baca dari surat Al-Ahzab yaitu asy-syaikha wasy-syaikhatu. Lelaki atau wanita idza zanaya, kalau keduanya melakukan zina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Faru'i fi marufi', kemudian ayat tersebut diangkat bersama ayat-ayat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata surat Al-Ahzab dulu di zaman Nabi sempat banyak banget ya, sekitar seperti surat Al-Baqarah, kemudian dimansuhkan, dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang ingin Allah mansuhkan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat tersebut adalah ayat mengenai rajam. Lelaki dan wanita jika berzina, maka rajamlah. Ya, ayat ini secara lafal sudah tidak dibaca karena sudah dimansuhkan, tetapi hukumnya berlaku. Jadi sudah jelas ya, 213 ayat dalam surah Al-Ahzab itu sudah dimansuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hilang karena tangan-tangan kotor manusia seperti sudah biasa terjadi dengan manuskrip Bible. Kafir Kristen pemuja Yesus ini menyebut jumlah selisih tersebut merupakan bukti hilangnya ayat-ayat Al-Quran dari riwayat Hafiz. Padahal Al-Quran riwayat Abu Al-Harith yang disebut oleh kafir Kristen sebagai buku induk dari semua variasi, ternyata surah Al-Ahzab juga punya 73 ayat, sama dengan Al-Quran riwayat Hafiz. Sekarang kita mau ke perbedaan yang paling besar ini ya. Ini permasalahan yang sangat besar ya di dalam perbedaan variasi Quran. Muslim harus mengkoreksi Quran dengan tangannya sendiri, karena ini akan menunjukkan bahwa Allah adalah seorang manusia. Nah, ini alasannya kenapa nih, saya tunjukkan. Ya, ini saya menyebutnya tadi induk dari semua variasi ya. Perhatikan. Ini surah 37 ayat 12. Ini versinya Hafs. Versinya Hafs mengatakan, Bal ajib tawayas karun.
Yang perhatikan kata ajibta. Ini versinya Hafs ya, ingat. Tapi kamu Muhammad keheran-heranannya, kamu sangat terkejut. Ini bicara mengenai Muhammad. Ya, ini membuktikan bahwa Muhammad ini terkejut ya, dia seorang manusia. Karena kalau kamu seorang manusia biasa ya, kamu terkejut ya atau shock gitu ya. Allah nggak mungkin keheranan ya atau terkejut, hanya manusia yang bisa keheranan atau terkejut. Ya, katanya di sini ajibta. Ya, jadi terjemahan ayat ini mengatakan, tetapi kamu Muhammad itu sangat keheranan ketika musuhmu itu mengolok-olok kamu. Tapi kalau kita pergi ke Quran versi lainnya, contohnya surah 37 ayat 12, versi Abu Al-Harith. Abu Al-Harith dari Kisai. Dia mengatakan bal ajibtu wa yaskarun. Ya, mengapa saya mengatakan ini induk dari semua varian? Karena Quran versi Abu Al-Harith ini bicara mengenai Allah yang keheranan, bukan Muhammad. Tetapi aku Allah keheranan ketika mereka mengolok-olok. Ayat ini bicara mengenai Allah yang sangat terkejut dan heran. Ya, tapi seperti yang tadi kita sudah tunjukkan, tetapi versinya Hafs mengatakan kamu yang keheranan. Muslim memilih versinya Hafs karena di versi lain seperti versinya Abu Al-Harith ini mengatakan kenapa Allah ini sangat bodoh ya, karena terkejut. Karena di ayat ini Allah menjadi seperti seorang manusia, Allah terkejut. Ya, ini surah yang sama, ayat yang sama. Ini versinya Al-Duri. Al-Duri dari Kisai. Di sini dikatakan juga bahwa yang keheranan itu adalah Allah. Tadi versinya Hafs mengatakan kamu Muhammad yang keheranan. Versinya Al-Duri dan Abu Harith ini sama ya. Yang keheranan adalah Allah. Ajibtu dibandingkan ajibta. Yang kita pergi ke website yang tadi. Ada 6 versi lainnya yang tidak setuju dengan versi Hafs ini ya. Ini versinya Hafs tadi yang kita tunjukkan. Ya, dikatakan bal ajibta. Yang artinya kamu Muhammad keheranan. Ya, kalau kita turun ke bawah. Lihat yang warna ungu. Quran versinya Kalaf ya. Ajibtu. Yang ungu ini ya teman-teman lihat. Ini Khalid, versi Khalid juga berkata ajib tuh. Kita hitung. 1, 2. Versinya Abu Al-Harith tadi juga sudah kita tunjukkan ya. Berkata juga ajib tuh. Udah 3. Versinya Al-Duri, bal ajib tuh. Tadi Hafs berkata ajibta. Versinya Ishaq, bal ajib tuh. Tapi tadi Hafs mengatakan ajibta. Ya, yang nomor 6 yang terakhir, versinya Idris, berkata bal ajib tuh. Jadi kita hitung tadi semuanya. Ada 6 versi lainnya. 6 Quran versi bahasa Arab yang berbeda. Tidak setuju dan berlawanan dengan versinya Hafs. Selanjutnya kafir Kristen pemuja Yesus ini membandingkan perbedaan kata dalam Al-Quran riwayat Hafs dan Al-Quran riwayat Abu Al-Harits. Dalam Al-Quran riwayat Hafs, Surah As-Saffat ayat 12 berbunyi, Bal ajibta, yang artinya, bahkan kamu menjadi heran. Sedangkan dalam Al-Quran riwayat Abu Al-Harits, berbunyi, Bal ajibtu, yang artinya, bahkan aku menjadi heran. Kafir Kristen ini menganggap, Bal ajibtu, yang artinya, bahkan aku menjadi heran, aku pada kalimat itu diartikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakannya sebagai bukti bahwa Allah adalah manusia karena dapat merasa keheranan. Bahkan dikatakannya juga bahwa Allah itu sangat bodoh. Saya tidak tahu bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu. Kalau hanya karena Al-Quran menyebut kata aku, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang kafir ini salah, karena Al-Quran di lain ayat menyebut aku, tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat berikut. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. An-Naml ayat 91. Jadi memahami konteks ayat juga penting. Kafir Kristen pemuja Yesus ini masih sangat kurang dalam membaca Bible. Karena dia tidak tahu kalau Tuhan dalam Bible disebut keheranan. Itu adalah bukti kalau Tuhan yang jadi sesembahan kafir Kristen adalah manusia. Tuhan sangat bodoh sampai bisa keheranan. Tak bisakah kalian mengkritik Islam tanpa harus mencederai agamamu sendiri? Wahai kafir Kristen pemuja Yesus. Perhatikan ayat-ayat berikut. Tuhan telah melihatnya, dan ia tidak senang bahwa tak ada lagi keadilan. Ia heran bahwa tak ada yang tampil dan tak ada yang membela. Maka ia memakai kuasanya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka kemenangan. Yesaya pasal 59 ayat 15-16.
Sunnah sini ya, ini adalah Al-Bukhari. Ini adalah hadis dari Sahih Al-Bukhari nomor 4999. Diriwayatkan oleh Masrik. Abdullah bin Amr mengatakan, Abdullah bin Mas'ud dan berkata, saya akan selalu mencintai pria itu karena saya mendengar Nabi SAW berkata, belajarlah Quran atau ambillah Quran dari 4 orang ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muad, dan Ubay bin Ka'ab. Saya mau semua memperhatikan 2 nama ini ya, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Jadi apa yang Muhammad mencoba katakan di sini? Kalau kamu mau mencoba memahami atau belajar tentang Quran, kamu harus pergi kepada 4 orang ini. Dan 2 di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Oke, saya mau Anda memperhatikan 2 nama ini ya, karena mereka sangat penting di dalam Islam, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ya, ini jadi masalahnya ya dengan Quran yang Muslim punya sekarang ini. Ingat tadi Muhammad berkata, kalau kamu belajar Quran, pergi kepada 4 orang ini. Jadi sekarang kita lihat ya, apa yang Ibn Mas'ud katakan tentang Quran untuk dipegang Muslim sekarang ini. Yang seharusnya Quran yang sekarang ini itu dikoleksi atau dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Jadi Ibn Mas'ud membandingkan dirinya sendiri dengan Zaid bin Thabit yang diperintahkan oleh Utsman. Ibn Mas'ud berkata, orang-orang itu dalam hal ini adalah Zaid bin Thabit dan Utsman. Mereka bersalah karena sudah menipu ya di dalam pembacaan Qurannya. Jadi jelas apa yang Ibn Mas'ud katakan tentang Quran yang kalian pegang hari ini. Melanjutkan berkata, saya jauh lebih pingin ya membacanya menurut hafalan daripada sang Nabi sendiri. Yang saya lebih suka, saya kasih lebih daripada apa yang pembacaan atau pelafalan dari Zaid bin Thabit. Jadi Ibn Mas'ud mengatakan mengenai Zaid bin Thabit yang seharusnya mengkoleksi Quran ini adalah seorang penipu. Ini adalah klaim yang sangat merusak sekali ya oleh Ibn Mas'ud mengenai reputasi Zaid bin Thabit. Oke, kita lanjutkan bacanya. Dia mengatakan Zaid bin Thabit itu masih sangat muda, masih anak-anak ya. Pada waktu itu Ibn Mas'ud mengatakan dia sudah menghafal lebih daripada 70 surah dari mulut Nabi Allah sendiri atau mulut Muhammad sendiri. Jadi menurut Ibn Mas'ud dia jauh lebih berpengalaman atau lebih bisa dipercaya di dalam pelafalan Quran. Dan bukan hanya itu, dia mengatakan Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran itu adalah seorang penipu dan seorang pembohong. Kita menemukan ini dari sumber yang bisa dipercaya ya, Ibn Sa'ad, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, volume 2, halaman 444. Jadi kita lihat ya, ini salah satu dari keempat orang tadi yang dipercaya oleh Nabi. Dia tidak menyukai Quran yang dipegang hari ini oleh Muslim. Ya, mengapa Muslim ini membuat keselamatan jiwanya ini sangat beresiko ya dan mempercayakan keselamatan jiwanya pada Quran, sedangkan Ibn Mas'ud sendiri itu mengatakan bahwa Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran ini adalah seorang penipu. Kalau ini belum cukup, kalau kita pergi ke kitabnya Ibn Daud ya, kitab Al-Masahif, kita menemukan Ibn Mas'ud satu dari 4 orang yang bisa dipercaya tadi. Di dalam Qurannya itu hanya terdapat 111 surah. Sementara Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran itu jumlah surahnya ada 114. Nah, sekarang kita perhatikan Ibn Mas'ud satu dari 4 orang yang dipercaya. Ibn Mas'ud tidak mengikutkan surah pertama ya, surah Al-Fatihah. Juga surah ke-113 dan 114 ya, 2 surah terakhir daripada Quran tidak ada di dalam Qurannya Ibn Mas'ud. Dan inilah salah satu alasannya kenapa Ibn Mas'ud menyebut Zaid bin Thabit ini adalah seorang penipu, karena Zaid ini menyertakan Quran surah pertama, surah 113 dan surah 114. Ya. Pertanyaan adalah kenapa Ibn Mas'ud tidak mengikutkan surah pertama, surah 113 dan surah 114 di dalam Qurannya? Karena Ibn Mas'ud mengatakan ini adalah doa dan tidak seharusnya ada di dalam Quran. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan pada waktu Zaid bin Thabit memasukkan ketiga surah ini, dia sudah mengkorupsi firman Allah di dalam Quran. Bukan hanya itu, yang ditemukan di dalam mushaf-mushaf itu ya, banyak memiliki perbedaan-perbedaan variasi teks. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah sendiri, itu ada 100 varian teks di dalamnya. Kalau kita bandingkan surah atau mushafnya Ibn Mas'ud dan mushafnya Zaid, di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua saja sudah ada 101 perbedaan varian teks. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Quran versi Ibn Mas'ud dan Quran versi Zaid ini sangat berbeda. Dan yang satunya lagi Ubay bin Ka'ab, Qurannya bahkan mempunyai 2 surah ya, atau 2 pasal yang lebih daripada yang ada di Zaid bin Thabit. Jadi Qurannya mengandung 116 surah. Muhammad tidak mengatakan pergilah ke Zaid bin Thabit ya, tapi pergi ke Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Dari Abdullah bin Amru dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Dari Ibnu Umi Abdi, beliau menyebutnya lebih dahulu, dari Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Salim pelayan Abi Hujaifah. Musnad Ahmad nomor 6500.
Hadits ini disalahpahami oleh kafir Kristen pemuja Yesus. Dia menganggap bacaan Al-Quran hanya boleh diperoleh dari 4 orang sahabat tersebut. Padahal Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan 7 dialek dan dialek Al-Quran manapun yang dibaca oleh umat Islam, maka bacaannya adalah benar. Perhatikan baik-baik hadits sahih berikut. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 1 huruf. Namun Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menambahnya, karena beliau tahu umatnya tidak akan mampu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Dengan huruf manapun umat Muhammad SAW membaca Al-Quran, maka bacaannya adalah benar. Jadi salah jika kafir Kristen menganggap bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud saja yang benar. Lalu mengapa Abdullah bin Mas'ud marah ketika Utsman bin Affan meminta mushafnya untuk dibakar? Jawabannya adalah karena Abdullah bin Mas'ud belum tahu jika Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau 7 dialek. Beliau menyangka Al-Quran hanya diturunkan dalam 1 huruf saja, yaitu huruf yang beliau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Hal tersebut pernah juga terjadi terhadap Umar bin Khattab. Ketika beliau mendengar sahabat Nabi yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam sedang membaca surah Al-Furqan, Umar bin Khattab mendengarkannya dengan seksama. Ternyata bacaan Hisham bin Hakim tidak sama dengan bacaan Al-Quran yang diterima Umar bin Khattab langsung dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pun sempat marah dan hampir mencekik Hisham bin Hakim saat sedang sholat. Setelah Hisham bin Hakim selesai sholat, Umar bin Khattab membawanya menemui Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menceritakan tentang bacaan Al-Quran Hisham bin Hakim yang tidak sama dengan bacaannya. Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk membaca Al-Quran dan membenarkan bacaan Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, 7 dialek bacaan. Maka bacalah ia, sesuai dengan dialek bacaan yang kalian bisa. Abdullah bin Mas'ud yang tadinya marah, setelah memperoleh penjelasan, pada akhirnya beliau pun mulai ridho dan menerima salinan mushaf resmi hasil kodifikasi dari tim penulis wahyu yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Fakta seperti ini tidak akan mungkin kalian dengar dari kafir Kristen pemuja Yesus. Bagaimana dengan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud yang tidak memasukkan surah Al-Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas karena menganggap ketiga surah tersebut bukan surah Al-Quran, tapi hanya doa saja? Itu merupakan pendapat pribadi Abdullah bin Mas'ud, dan pendapat beliau tersebut keliru karena tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, Ummul Quran, Al-Fatihah, adalah Asabu Al-Matsa'ani dan Al-Quran yang agung. Sahih Bukhari nomor 4335. Dari Abu Said Al-Mu'ali dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, maukah kamu saya ajarkan tentang suatu surat di dalam Al-Quran sebelum saya keluar dari masjid? Abu Said berkata, ketika Nabi hendak meninggalkan masjid, maka saya mengingatkan pesan beliau. Lantas beliau bersabda, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dia adalah Sab'ul Matsani, 7 ayat yang utama, dan Al-Quran yang agung yang telah diturunkan kepadaku. Ibnu Majah nomor 3375. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani dari Nabi SAW beliau bersabda, Allah telah menurunkan beberapa ayat kepadaku, belum pernah terlihat yang semisalnya, yaitu,
Qul a'udzu birobbinas hingga akhir dan Qul a'udzu birobbil falak hingga akhir surat. Sunan Tirmizi nomor 3289. Sahabat Nabi hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan berpendapat. Kesalahan tersebut tetap tidak boleh diikuti walaupun dilakukan oleh sahabat Nabi. Imam Al-Kisai rupanya tidak mengikuti kesalahan Abdullah bin Mas'ud mengenai surah Al-Quran ini. Itu sebabnya surah Al-Fatihah, Al-Falaq dan Anas terdapat dalam Al-Quran riwayat Abu Al-Harits sampai hari ini.